Perkenalkan, aku Kudrat Lamarwi dari kelompok 4. Saya Lapip Hidayat dari kelompok 4. Aku Paramita Devi Nur Anggraini, kelompok 4. Nama saya Rizal Fikri Marfi. Dan saya sendiri Pandu Satya Arfa Pratama. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Nurul Surya akan menampilkan hasil dari proyek netizen kami. Silakan disimak. Di masa ini, pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak masyarakat menderita. Semua kalangan hampir merasakan dampak dari penyebaran virus corona di Indonesia. Program vaksinasi dinilai sangat ampuh untuk dapat meminimalisir kasus positif di Indonesia. Tetapi, ironisnya, masyarakat seakan menjadi ladang bisnis bagi para pengusaha yang gila dengan uang dan harta. Mulai dari harga tes PCR yang menjadi-jadi, hingga adanya vaksin berbayar yang tentunya sangat meresahkan masyarakat menengah ke bawah. Semua masyarakat berharap agar hak mereka terpenuhi. 2022 atau 2023, Bu? Itu poinnya. Khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan yang telah dituliskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berikut kami sajikan beberapa pendapat dari beberapa orang tentang program vaksinasi berbayar. Menurut saya, hak adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir dan dilindungi oleh badan hukum yang berlaku. Hak itu adalah hal-hal yang bisa kita minta ya. Kita sebagai warga negara berhak untuk minta pendidikan yang baik, minta pelayanan yang baik dari pemerintah, minta perhatian yang baik lah dari pemerintah. Ini kan kaitan dengan pemerintah kan ya? Iya. Oke, saya kira itu aja prinsipnya. Jadi kalau hak itu adalah milik sebuah warga Indonesia, itu hak. Hak menurut saya adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sebagai suatu individu maupun kelompok yang merupakan bagian dari suatu masyarakat. Hak juga dapat diperoleh jika individu maupun manusia itu melakukan kewajibannya. Di samping ada hak, kita juga ada kewajiban. Kewajiban adalah mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kita juga berkewajiban untuk ikut untuk apa yang disarankan pemerintah. Itu kewajiban dari semua warga. Jadi jangan kita minta punya hak aja, tapi kewajibannya nggak dipenuhi. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus sinkron lah, harus sejalan. Menurut saya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang bersangkutan. Kewajiban menurut saya merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan serta dipenuhi oleh manusia sebagai bagian dari suatu organisasi maupun kelompok yang menyesuaikan dengan peran serta tanggung jawabnya di lingkungan tersebut untuk mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi maupun lingkungan tersebut. Jika hak tidak diimbangi dengan kewajiban, itu akan menimbulkan suatu kekacauan. Manusia akan bertindak semena-mena jika diberikan haknya, namun dia tidak melakukan kewajiban yang diberikannya. Manusia itu juga tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab akan peranan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Manusia itu juga tidak akan mengerti hak atas yang diberikan kepadanya karena dia tidak melakukan kewajiban
yang telah dilimpahkan. Harus itu ketika untuk hak kita juga berhak minta perhatian lah, minta perhatian, minta seperti pelayanan, seperti karena kita juga wajib bayar pajak gitu ya, kita berhak juga minta perbaikan jalan, kita bayar PLN, kita juga wajib ya, tapi kita berhak juga minta pelayanan PLN yang baik seperti itu. Menurut saya, jika seseorang memiliki hak tetapi tidak mengimbanginya dengan kewajiban, itu akan bisa berakibat fatal. Contohnya, kita mempunyai hak kita berkendara, dan sedangkan kewajiban dari negara adalah untuk menaati peraturan lalu lintas. Tetapi dalam konteks permasalahan ini, kita mempunyai hak tetapi tidak mengimbanginya dengan kewajiban. Maka yang akan terjadi, kita berkendara tanpa memperhatikan peraturan lalu lintas yang dapat berisiko kepada kecelakaan. Begitu pula sebaliknya, jika kita memegang teguh kewajiban tetapi tidak diimbangi dengan hak, itu juga akan berakibat fatal. Menurut saya vaksin berbayar itu bisa-bisa saja, namun jikalau pemerintah sudah memberikan fasilitas vaksin gratis dan pada sampai waktu yang telah ditentukan pemerintah memberikan vaksin gratis tersebut, orang tersebut tidak berkenan untuk vaksin dan baru ingin melakukan vaksin sewaktu pemerintah menutup vaksinasi gratis tersebut, menurut saya pemerintah tidak apa-apa memberikan pengenaan biaya terhadap vaksin yang digunakan. Namun tentunya hal ini juga diimbangi dengan kesesuaian dari orang tersebut yang ingin mendapatkan vaksin terkait taraf ekonomi dari orang tersebut. Itu begini ya Mas ya. Kalau saya bilang vaksin berbayar itu bagi orang-orang yang nggak sabar dan dia punya uang. Jadi saya ada uang dan ada penawaran. Tapi sebetulnya itu apa ya? Itu bisnis ya, saya kira ya. Jadi itu apa sih namanya? Nggak sejalan dengan program pemerintah lah. Nah sebaiknya untuk hal itu saya kira pemerintah harus apa ya? lebih terbuka lah untuk pelaksanaan sosialisasinya mesti jelas, penjelasannya mesti jelas kepada masyarakat. Itu yang menyebabkan adanya vaksinasi berbayar. Sebetulnya sih ya hak kita juga itu haknya dia loh ya. Saya kepingin lokasi vaksin, saya punya uang dan ada orang yang menyediakan. Jadi itu hak dia juga buat itu hak dia juga karena saya kok nunggu nggak dipanggil gitu loh. Seperti itu kan. Menurut saya, adanya vaksin berbayar untuk warga negara itu tidak dibenarkan karena sudah dijelaskan pada UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang mengamanatkan tentang fasilitas kesehatan bagi setiap warga negara. Dan Bapak Jokowi juga sudah menegaskan pada Desember 2020 bahwa vaksin bagi setiap warga negara adalah gratis. Tetapi dalam konteks permasalahan ini, kenapa kok adanya vaksin berbayar? Berarti ada tikus-tikus di balik batu. Masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Semoga pemerintah segera meluruskan program vaksinasi sehingga banyak masyarakat dari semua kalangan dapat menerima program ini dengan baik. Dengan cara itulah kita dapat menjadi warga negara yang mendapat hak utuh dari negara serta berkewajiban melaksanakannya. Lekas pulih tanah airku. 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 Aku
Kamu, Kami. Kita cinta Pancasila Indonesia. Cinta Pancasila Indonesia. Cinta Pancasila Indonesia. Cinta Pancasila Indonesia. cinta Pancasila Indonesia.